Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam simpel. Akan saya jelaskan lebih lanjut tentang hal ini. Ada sesuatu yang menjadi objek bagi mata, ada pula yang menjadi objeknya telinga. Jika engkau melihat benda dengan matamu, maka engkau mendengar suara dengan telingamu. Tidak ada yang melihat suara atau mendengar benda. Bagaimana dengan melihat Tuhan? Apa yang dilihat darinya? Yang dilihat adalah wajah wujud ilahinya. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah wajah Allah berada. Dunia ini adalah perwujudan manifestasi Tuhan. Wujud aslinya alam semesta adalah lautan nur. Maka engkau mengerti dan memandang cahaya Tuhan dalam setiap segala sesuatu. Dan dirimu hanya bisa memandangnya jika engkau pun cahaya Tuhan itu sendiri. Inilah memandang Tuhan dengan Tuhan. Zatnya bukanlah konsumsi pandangan, namun selalu di sebalik cahayanya yang agung, bersifat batin yang tersembunyi di sebalik cahayanya. Melihat Tuhan harus dengan Tuhan. Begitu pula mendengar Tuhan juga harus dengan Tuhan. Hal ini tak akan pernah saudara fahami dari sekedar baca buku. Lelaku adalah syarat mutlak. Engkau mungkin bertanya, bagaimana orang yang sudah nampak baik semua hidupnya, nampak banyak ibadahnya, tidak sampai-sampai juga? Itu karena dia selalu berusaha melihat Tuhan dengan kemampuannya sendiri. Dia mungkin telah bersandar dan berserah diri kepada Allah dalam perkataannya, ataupun hanya dalam merasa-rasa berserah diri saja, namun tidak dalam kalbunya yang terdalam. Mana mungkin manusia itu boleh melihat Allah? Saya sendiri tak pernah nampak Allah. Benar itu, manusia tidak boleh melihat Allah, dan kamu juga tidak boleh nampak Allah. Soal di sini kenapa? Manusia atau kamu itu tidak boleh melihat atau nampak Allah karena kamu itu bersifat buta, atau kamu itu melihat dengan menggunakan satu mata seperti Dajjal. Tidakkah kamu tahu yang melihat itu Allah dan kamu itu bersifat buta? Jika kamu sadar yang melihat itu Allah, kenapa tidak kamu terlihat Allah? Kenapa masih terlepas pandang? Sebabnya kamu itu tidak mengenal diri dan mengenal Allah. Sebabnya juga karena kamu itu tidak mengaji atau mempelajari ilmu makrifatullah. Lihatlah Allah dengan menggunakan dua mata, yaitu mata zahir dan juga mata batin. Pada hakikatnya hanya Allah yang boleh melihat Allah, atau hanya kadim yang boleh melihat kadim. Muhaddas tidak boleh melihat kadim. Allah itu nyata pada yang tahu dan tiada pada si buta. Maksud si buta di sini adalah, walaupun mereka sulit penglihatan, akan tetapi mereka tidak dapat melihat Allah. Mereka itu tidak dapat melihat Allah dikarenakan mereka itu tidak mengenal Allah. Mereka tidak sadar bahwa yang melihat itulah Allah. Jika yang melihat itu Allah, mana mungkin mereka tidak bisa melihat Allah? Lihatlah dengan menggunakan mata basyirah. Apakah mata basyirah itu? Melihat dengan penglihatan atau pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sifat basar atau melihat itu adalah sifat Allah, bukan sifat makhluk. Makhluk itu bersifat buta. Coba lihat mayat. Ada mata, tapi tak bisa melihat. Kenapa? Karena tidak ada hayat. Hayat itu artinya hidup. Siapa yang hidup itu? Yang hidup itulah ruh. Ruh dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad itu dari Allah. Maka benarlah yang melihat itu Allah. Penglihatan itulah yang dipanggil dengan penglihatan basyirah. Sekianlah. Semoga bermanfaat.